Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Berbagai kegiatan di Amerika Serikat tampak bangkit kembali dengan sektor bisnis dan ajang olahraga kembali buka dengan kapasitas penuh di tengah kekhawatiran akan penularan virus corona varian Delta dari India. Kehidupan mulai tampak normal di sejumlah kota Amerika dan jutaan warga menikmati akhir pekan pertama di awal musim panas dengan banyak sektor usaha sudah kembali buka dengan kapasitas penuh dan tanpa kewajiban jaga jarak ataupun pemakaian masker. Sejumlah negara bagian juga bersiap untuk buka kembali secara penuh. Sektor bisnis di California seperti restoran dan bar boleh menerima pelanggan dengan kapasitas 100% mulai 15 Juni. Tapi menurut Departemen Kesehatan Masyarakat California, warga masih perlu memakai masker di transportasi umum, di dalam gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan beberapa tempat lainnya. Sementara negara bagian New York akan mencabut hampir semua pembatasan apabila 70% warga dewasa negara bagian ini sudah mendapat setidaknya 1 suntikan vaksin, dan angkanya kini sudah mendekati 70%. Tapi kalangan medis tetap mengkhawatirkan penularan varian Delta yang pertama terdeteksi di India dan kini diperkirakan mencakup 6% dari kasus COVID di Amerika, naik 2 kali lipat dibanding pekan lalu. Pandemi COVID telah menelan korban jiwa hampir 600.000 orang di Amerika, dan meski angka kematian sudah turun drastis, tapi masih sekitar 300 orang lebih meninggal dunia setiap hari akibat COVID di Amerika. Hingga kini, baru 13 negara bagian Amerika yang mencapai tingkat vaksinasi 70%. Sementara banyak orang yang masih ragu terhadap vaksin COVID juga mempersulit upaya memvaksinasi 70% warga untuk mendapatkan kekebalan komunitas. Keraguan ini ikut diperparah adanya disinformasi oleh beberapa negara, terutama kepada vaksin buatan negara barat. Pemerintahan AS menuding ada aktor negara di balik disinformasi terhadap vaksin. Rusia salah satu pemain utamanya. Vaksin buatan AS Pfizer dan Moderna menjadi sasaran disinformasi karena dituduh memiliki efek samping hingga kematian. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencermati upaya mendiskreditkan vaksin barat ini dilakukan di tengah promosi vaksin buatan Rusia sendiri, Sputnik V. What we call the infodemic is as big a problem as the pandemic. The infodemic is indeed this information that's being spread all around the world. It spreads more quickly than the virus itself. Tapi Rusia tidak sendirian dalam kampanye disinformasi. Pejabat Uni Eropa mencatat media Tiongkok juga berupaya mengikis kepercayaan terhadap vaksin buatan barat. Pemerintah AS harus berupaya ekstra melawan kampanye disinformasi ini. We work with a wide variety of partners, from other governments to civil society organizations to counter this. I think that, particularly in the context of a global pandemic where it's incredibly important to have people vaccinated, that there's a hunger for the truth, and thankfully I think there's a growing number of organizations that are ensuring that people get it. Analis lain juga menilai kampanye disinformasi Rusia dan Tiongkok bisa menjadi bumerang, karena rakyatnya sendiri bisa ikut percaya bila akhirnya juga membaca. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke paspor vaksinasi digital yang diterapkan negara bagian New York dan sedikitnya 2 juta warga telah mendaftar. Beberapa negara bagian Amerika juga sedang menguji coba sistem serupa, tapi sebagian lain seperti Texas justru melarangnya dengan dalih melindungi privasi warga. New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang meluncurkan paspor vaksinasi digital. Dengan bukti vaksinasi dalam aplikasi Excelsior Pass ini, diharapkan pembukaan kembali perekonomian bisa berlangsung aman bagi konsumen maupun pemilik usaha. All venues have the option of going to 100% capacity for fully vaccinated people. Restoran City Winery adalah salah satu usaha yang mengharuskan bukti vaksinasi digital. It makes me feel safer because they're checking to make sure everyone's vaccinated. Yeah, it just gives like an added sense of comfort. So when you're coming into a restaurant just to grab some food, grab a glass of wine, and you know everyone else around you is also vaccinated. Paspor vaksinasi ditolak sebagian aktivis privasi karena dianggap mudah dipalsukan dengan keterangan yang dengan gampang diperoleh online. Every time someone's putting a vaccine card selfie on social media, they're giving someone the tools they need to fake their Excelsior Pass. Banyak usaha bergantung pada kejujuran pengunjung saja, tapi tempat usaha berkapasitas besar seperti arena dan stadion olahraga umumnya mewajibkan bukti vaksinasi atau bukti negatif COVID. Demikian laporan tim VOA.
Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Adriel Zakaria Locke yang memperdalam agama Islam di Elizabeth Academy, sebuah pesantren di negara bagian Pennsylvania. Ibu Adriel, Siti Sahroh Harahap Locke, merasa sangat terharu karena awalnya sang putra sempat menolak, tapi kini memutuskan untuk menyelesaikan sekolahnya di pesantren ini. Dengan merdu, Adriel Zakaria Locke melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sejak 2 tahun lalu, Adriel yang saat ini berusia 17 tahun menempuh pendidikan di Elizabeth Academy di Levittown, Pennsylvania. Elizabeth Academy adalah pesantren yang dikelola United American Muslim Association yang salah satu misinya adalah menyediakan pendidikan Islam bagi generasi muda Muslim Amerika. Also, students are not just learning Quran, fiqh, and Arabic grammar, but they are also learning the akhlaq of Islam, good manners according to Sunnah. Ada 90 siswa dari kelas 5 hingga 12 dengan latar belakang keturunan berbeda yang bersekolah di akademi ini, termasuk sejumlah diaspora Indonesia seperti Adriel. Pengennya mereka basicnya itu kuat lah sebelum mereka nanti college. Intinya itu mumpung mereka belum dewasa, ilmu agamanya udah cukup untuk keluar nantinya gitu. Awalnya Sahroh sempat mengalami penolakan dari putranya yang sudah sekolah di SMA di Fairfax, Virginia. I'm not gonna say I'm the perfect person. I feel like there are points in time where I feel like I'm missing out on like what people consider like their years to have fun as like a teenager and whatnot. But I'm still really glad that I'm like doing this to pursue my own knowledge. Sahroh yang sebelumnya tak menyangka kalau putranya mau menamatkan sekolahnya di Elizabeth selama 5 tahun, merasa terharu dan bangga. Allah. Alhamdulillah Mbak, itu karena nggak mudah ya anak-anak. Dari Sterling, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.